Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar, yang menyaksikan. Biar setiap benih-benih firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami sepakat, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, yaitu jangan tawar hati. Ya, sekali lagi, jangan tawar hati. Nah, seperti biasa di dalam khotbah saya ini saya bagi kali ini menjadi 5 bagian. Ya, sekali lagi, jangan tawar hati. Ya, yang pertama yaitu saya tulis di sini manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ya, yang pertama manusia lahiriah dan manusia batiniah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, Saudara, mari kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa di dalam tubuh kita ini, ya, di dalam manusia ini, ya, ada manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ya, kalau di dalam ayat yang lain mengatakan demikian, ya, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ya, tadi dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Saudara, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh, ya, fisik kita. Nah, kalau di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa tubuh adalah manusia lahiriah, sementara manusia batiniah adalah roh dan jiwa kita. Puji nama Tuhan. Nah, Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami, ya, semakin merosot, artinya tubuh kita semakin merosot karena usia kita, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, Saudara. Tadi saya katakan bahwa ya, manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ya, tubuh adalah manusia lahiriah kita, ya, yang akan merosot karena faktor usia, umur makin bertambah, ya, dan kemudian tentunya fisik kita akan semakin merosot. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, supaya apa? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kita atau roh dan jiwa kita terus dibaharui, Saudara, ya, sehingga tidak ikut merosot, ya, tidak ikut merosot seperti tubuh kita. Walaupun usia kita bertambah, tetapi roh, jiwa kita tidak merosot. Kenapa?
karena Roh Kudus tinggal dan menyatu dengan roh kita. Nah, saudara, ini sering sekali saya sampaikan, orang sudah percaya Tuhan Yesus, ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ada Roh Kudus tinggal di dalam dirinya yang menyatu dengan roh kita. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, itu yang tidak boleh merosot, tetapi harus terus dibaharui, ya, untuk menjadi seperti Yesus. Di dalam khotbah di dalam beberapa waktu yang lalu katakan demikian. Saudara, inilah saudara, sekali lagi, karena faktor usia tubuh kita boleh silahkan merosot, tetapi roh dan jiwa kita tidak boleh merosot, tetapi justru harus semakin kuat. Ya, firman Tuhan katakan harus semakin menyala-nyala roh kita, ya, semakin menyala-nyala untuk apa? Melayani Tuhan. Roh dan jiwa kita terus dibaharui oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi dalam proses untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu sekali lagi, ingat bahwa setiap kita, tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami kemerosotan fisiknya, tubuhnya. Ya, tidak ada satupun. Namun sekali lagi, bagi kita orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, jangan sampai manusia rohani kita, ya, manusia batiniah kita juga ikut merosot. Tetapi justru sebaliknya, manusia rohani kita harus semakin kuat. Puji nama Tuhan. Nah, saudara kita tidak tahu, saudara, kita sampai kapan usia kita, ya, sampai kapan tubuh kita merosot dan pada akhirnya sampai sudah tidak lagi dapat berfungsi lagi, atau mungkin kita sudah dipanggil Tuhan. Namun saudara, firman Tuhan saya ingatkan, bagian yang kedua saya katakan, gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua, gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ya, minggu yang lalu sudah pernah kita singgung juga. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, firman Tuhan dengan jelas memerintahkan pada kita supaya apa? Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Mumpung selagi masih ada kesempatan, saudara, selagi kita masih bisa melakukan sesuatu, selagi tubuh kita, ya, tidak merosot, yang benar-benar sudah tidak berfungsi lagi, tetapi mari, selama kita masih bisa, selama tubuh kita masih bisa untuk digunakan melayani Tuhan, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, sebab firman Tuhan katakan juga ada saatnya kemah tubuh kita ini akan dibongkar. Ya, kalau kita sudah mengalami kematian, sudah dibongkar dan kita akan digantikan dengan tubuh kebangkitan. Saudara, mari, saya ingin mengajak di bagian yang kedua ini, gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan selama kita masih ada kesempatan. Jangan sampai tubuh kita malah kita gunakan kepada hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai, ya, kita masih diberikan kesempatan umur panjang, manusia lahiriah kita atau tubuh kita gunakan untuk yang tidak memuliakan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Jangan sampai, saudara. Mari saudara, kita harus melihat kehidupan kita sehari-hari bagaimana, apakah benar tubuh kita ini sudah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab sekali lagi ingat, tubuh kita akan semakin merosot, ya, semakin merosot, tidak semakin kuat, saudara, tidak semakin kuat. Lain dengan manusia rohani kita atau manusia batiniah kita akan semakin kuat karena di dalamnya ada roh, ya, ada roh Allah di dalam yang menyatu dengan roh kita. Tetapi tubuh kita, saudara, mari selagi ada kesempatan, gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12, ya, Roma 12 ayat 11 dan 12. Namun sebelumnya saya ingin ulang kembali di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 tadi. 2
2 Korintus pasal 4 ayat 16 tadi mengingatkan kepada kita, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, kita tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi saudara, manusia batiniah kita ya harus semakin kuat. Walaupun manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Jangan tawar hati, jangan kecil hati saudara. Ya, Roma 12 ayat 11 dan 12. Roma 12 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan tawar hati. Walaupun tubuh kita akan semakin merosot, namun biarlah kita mengingat, di firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya apa? Roh kita semakin menyala-nyala. Roh kita semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saya percaya di saat roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan, maka walaupun tubuh kita akan semakin merosot, tetapi juga akan ada satu kekuatan karena ada Roh Allah yang mendorong kita untuk tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saudara, ini sangat penting sekali saudara. Ya, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kontroversi saudara. Tubuh kita merosot, namun di satu sisi ya rohani kita harus semakin kuat, semakin menyala-nyala. Puji nama Tuhan. Nah, saudara jangan berpikir, wah saya masih muda Pak, saya masih muda. Oh, jangan berpikir demikian saudara. Ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin saudara masih kuat ya dipanggil Tuhan di saat kita masih kuat. Tubuh kita ya belum merosot ya seperti orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Tetapi saudara, kita mari gunakan tubuh kita ya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah roh kita terus semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, tetap bersuka cita dalam pengharapan. Saudara, kita tahu benar bahwa di dalam Kristus ada satu pengharapan, ada satu janji yang disediakan bagi kita, ada pengharapan kehidupan yang kekal yang disediakan bagi kita. Oleh sebab itu mari jangan tawar hati, jangan tawar hati. Ya, kita tetap bersabar dalam kesesakan, dalam menghadapi persoalan. Saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak permasalahan, ada banyak kesesakan, ya, persoalan yang kita harus hadapi. Tetapi mari saudara, kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, ya, dalam menghadapi persoalan, dan tetap bertekun dalam doa. Puji nama Tuhan. Saudara, ini penting sekali bagi kita. Kita tidak boleh tawar hati, tetapi mari kita gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita gunakan untuk melayani Tuhan. Roh kita akan menyala-nyala melayani Tuhan. Walaupun tubuh kita merosot, namun biar kita akan tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang keempat saudara. Bagian yang keempat. Penderitaan yang kita alami adalah ringan. Penderitaan yang kita alami adalah ringan. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah saudara, penderitaan apapun yang kita alami di saat kita mengiring Tuhan Yesus, itu adalah penderitaan yang ringan, ya, yang firman Tuhan nanti di dalam Roma 8 ayat 18 nanti kita akan baca, yang itu semua dikatakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sekali lagi saudara, kita tidak tahu ya penderitaan apa yang kita alami di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Penderitaan apa, persoalan apa yang harus kita hadapi di saat kita melayani Tuhan. Saya percaya pasti ada
permasalahan, pasti ada persoalan yang harus dihadapi. Namun saudara ingat, itu adalah penderitaan ringan yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah saudara, itu terdapat di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, saudara, inilah pengharapan yang disediakan bagi kita, yaitu kita akan mendapatkan suatu kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita. Saudara, sekali lagi jangan tawar hati saudara. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan selama kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, selama kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus saudara, maka kemuliaan itu benar-benar akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan itu tidak sebanding. Penderitaan itu tidak sebanding. Jikalau saat ini kita mengalami penderitaan, jikalau saat ini kita mengalami persoalan yang menghimpit di dalam kehidupan kita, yang menekan di dalam pelayanan kita, mari kita ingat ada janji yang disediakan bagi kita, yaitu kemuliaan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan kepada kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dan tentunya yang tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, sekali lagi penderitaan kita adalah penderitaan yang ringan, yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, yang akan disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya dan yang setia sampai akhir. Nah saudara, kita harus yakin dan percaya akan benar-benar janji-janji Tuhan itu saudara. Sekali lagi kita ingatkan bahwa yang berjanji adalah Tuhan, ya. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus percaya dan ya dengan iman kita yakin dan percaya akan semua janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi penderitaan itu tidak sebanding saudara. Ya saudara, sehingga kita tidak perlu harus mengeluh, kita tidak perlu harus bersungut-sungut. Ingat, pandang wajah Yesus, ada kemuliaan yang disediakan bagi kita. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Nah bagian yang terakhir, bagian yang kelima, perhatikan yang tidak kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, ini berbicara tentang iman. Ini berbicara tentang iman orang-orang percaya, ya. Kita mempercayai yang tidak kelihatan, karena itu adalah yang kekal. Yang tidak kelihatan adalah yang kekal, yaitu pengharapan, janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Itu adalah sesuatu yang kekal bagi kita. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang kelihatan di depan kita, hal-hal yang kelihatan di sekitar kita, saudara. Itu akan membuat kita menjadi lemah iman kita. Tetapi mari kita memandang kepada janji-janji Tuhan, berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tidak kelihatan. Firman Tuhan katakan demikian. Maka disitulah kita mendapatkan satu kekuatan iman kita, saudara. Karena itu adalah yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 18 ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa saudara. Puji nama Tuhan. Saudara,
kita harus sadar bahwa iblis selalu ingin mempengaruhi kita. Kuasa-kuasa kegelapan berusaha mempengaruhi kita supaya kita terfokus memandang pada hal-hal yang kelihatan, yang itu akan dapat melemahkan iman kita. Itu adalah pekerjaan tipu daya iblis yang berusaha melemahkan iman kita. Dengan apa? Supaya kita terpengaruh melihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita, yang kelihatan di sekitar kita. Namun mari firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan kita memperhatikan yang kelihatan, namun perhatikan yang tidak kelihatan. Disinilah iman kita, saudara. Puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, ayat yang terakhir, saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara. Kemah tempat kediaman kita ini bisa berbicara tentang rumah tempat tinggal kita, juga bisa berbicara tentang tubuh kita. Itu akan dikatakan akan dibongkar, akan dibongkar. Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal bagi kita, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji nama Tuhan. Mari saudara, pandangan kita kepada janji-janji Tuhan bagi kita. Inilah iman yang harus kita miliki, saudara. Iman itu percaya akan janji-janji Tuhan yang belum kelihatan. Ingatkan bahwa yang kelihatan adalah sementara, tetapi ada pengharapan yang kekal, yang belum kelihatan, yang tidak kelihatan. Puji nama Tuhan. Ingat bahwa kediaman kita ini adalah sementara. Baik rumah tempat tinggal kita, baik tubuh kita, manusia lahiriah kita adalah sementara. Itu semua nanti akan dibongkar, dan kita sudah sediakan kediaman yang kekal bagi kita, yaitu di surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami tidak akan tawar hati, walaupun manusia lahiriah kami, tubuh kami akan semakin merosot karena faktor usia yang semakin bertambah. Namun kami bersyukur ada manusia batiniah kami yang terus dibaharui, yang di dalamnya ada Roh Kudus yang sudah menyatu dengan roh kami, dan itulah yang memampukan kami untuk kami tetap dapat berpegang pada janji-janji Tuhan, pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ialah selagi kami ada kesempatan ini, tubuh kami akan kami gunakan untuk memuliakan Engkau, untuk melayani Tuhan. Biarlah kiranya roh kami boleh menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak mau tertipu dengan segala tipu daya iblis yang akan melemahkan kami, mengendorkan semangat kami. Tuhan terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman Tuhan, pada hari ini kami tidak akan tawar hati, namun kami akan tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kami sadar bahwa penderitaan yang kami alami saat ini adalah penderitaan yang ringan, yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Roh Kudus akan mengajar kami, menolong kami, untuk kami terus memandang hal-hal yang tidak kelihatan, yang merupakan pengharapan bagi kami, janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kami yang percaya pada Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar kami yang akan melemahkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu ini akan membangkitkan iman kami, menguatkan kami, meneguhkan setiap kami yang mendengar dan juga yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman Yang pertama yaitu berkaitan dengan kegiatan gereja kita, bahwa
mulai bulan Juni ini ya ibadah kaum wanita akan dilaksanakan di gereja ya 1 bulan sekali. Kebetulan dalam bulan Juni ini adalah tanggal 17 Juni, hari Kamis, jam 5 sore akan dilaksanakan di gereja. Jadi diharapkan semua kaum wanita ya, baik yang kaum wanita muda maupun kaum wanita yang sudah senior, silakan hadir untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah kaum wanita. Nah, kemudian juga kaum pria yaitu hari Jumatnya tanggal 18 Juni jam setengah 7 malam atau jam 18.30. Ya, sekali lagi kaum pria, semua kaum pria diharapkan bisa hadir, baik kaum pria muda maupun kaum pria yang sudah senior ya. Silakan hadir untuk bersama-sama mengikuti ibadah kaum pria 1 bulan sekali di gereja. Puji nama Tuhan. Nah, untuk sementara ibadah bersama-sama secara umum kita lakukan sebulan sekali pada saat perjamuan kudus. Ya, silahkan para senior atau lanjut usia, jikalau sehat badannya, silakan hadir di dalam ibadah raya perjamuan kudus minggu pertama. Ya, kemarin sudah kita laksanakan. Saya berharap nanti saudara bisa hadir di dalam bulan Juli minggu pertama. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua saya berharap saudara jemaat GSJ Talitakum Malang ini semua bisa ikut vaksin ya. Kita ada vaksinasi di Malang Raya ini. Saya berharap semua jemaat akan divaksin, saudara. Supaya apa? Supaya kekebalan kita semakin bertambah. Ya, kita ingat bahwa di sekitar kita ada virus yang kita tidak tahu sampai kapan virus itu. Tetapi saat kekebalan kita ditambah, ya, baik melalui saudara olahraga, saudara melalui makan vitamin, istirahat yang cukup, ya, kemudian juga terus menjaga protokol kesehatan. Namun kita perlu ditambah dengan vaksin supaya imun kita juga semakin kuat. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya berharap agar seluruh sidang jemaat di tempat ini bisa mengikuti vaksin ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.